Ya, selamat malam. Saya Albi Halim dari program teknologi rekayasa internet. Jadi kali ini saya akan menjelaskan di lab 6 tentang masih tentang OOP, tapi ini part yang kedua. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk terus pertamanya itu adalah oke, jadi kita bahas dulu di sini apa itu OOP. Jadi OOP itu adalah sebuah paradigma dalam sebuah Python. Nah, kemudian di dalam paradigma OOP ini terdapat beberapa yang dimasukkan. Jadi di sini ada kelas, objek, dalam OOP tersebut ada methods dan atribut. Nah, jadi kelas itu apa? Kelas itu adalah sebuah klasifikasi. Nah, kebetulan di sini dari contoh gambarnya di situ dari contoh gambarnya klasifikasinya adalah sebuah kelas makanan-makanan dari laut yaitu seafood. Ini ada udang, kerang, ada kepiting, ada ikan, ada kuda laut. Nah, kemudian itu untuk kelasnya ya, untuk klasifikasinya. Kemudian di sini ada methods. Jadi methods itu adalah cara mereka untuk berkembang biaknya. Kalau di sini methodsnya adalah berenang. Karena ini semuanya hewan laut, jadi mereka semua berenang. Dan ada objek. Objek itu apa? Objek itu adalah namanya ya. Jadi sebuah kelas memiliki methods, kemudian memiliki objek. Objek itu namanya. Di sini ada kepiting, kuda laut, bintang laut, ikan, seperti itu ya. Kemudian ada atribut. Atribut itu adalah jadi misal kepiting ini ada rasanya apa, kemudian beratnya seberapa, kemudian juga dia memiliki kan untuk kepiting kan atributnya jadi dia memiliki capit, memiliki ini untuk pelindungnya ini. Kemudian kalau ikan itu memiliki atributnya insang, siripnya seperti itu ya. Untuk yang di objek ini nih di kelas objek atribut dan juga methodsnya. Dan kita di sini kita balik kita langsung saja ke sini. Inheritance. Jadi inheritance itu adalah sebuah pewarisan. Jadi pewarisan itu ntar nah, kemudian kita bahas dulu di sini. Nah, jadi di sini adalah di dalam OOP itu ada namanya parent class sama child class. Nah, kemudian inheritance itu adalah sebuah pewarisan. Jadi si parent class akan mewariskan objek, methods, dan semuanya itu kepada si child class-nya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi itu adalah inheritance atau pewarisan. Kemudian hierarki. Nah, seperti yang tadi saya bilang itu di OOP itu ada parent class dan juga child class. Jadi untuk parent class-nya di sini ada vehicle. Vehicle itu dia ntar memiliki beberapa anak yaitu atau child class namanya. Di sini ada kendaraan yang di tanah, di laut, di udara dan juga di angkasa, di luar angkasa. Nah, jadi nantinya itu si vehicle kan memiliki child class. Nah, si child class-nya ini bisa memakai atribut, methods atau apapun itu yang ada pada si vehicle ini, si parent class-nya ini. Nah, kemudian anggapan saja misal si land vehicle ini memiliki anak kembali. Anaknya itu ada wheel vehicle, track vehicle, dan hovercraft. Nah, si ketiga anak dari si child class yang land vehicle-nya juga bisa mewarisi methods, objek, dan juga lain-lainnya, semuanya atribut, semuanya dari si parent class ini, karena dia sudah dari parent class, child class. Nah, jadi dia sudah itulah bisa mewarisi dari parent class-nya itu ya. Itu namanya inheritance. Jadi analoginya misal kita orang tua memiliki seorang anak. Nah, kemudian anaknya itu pastinya bisa mendapatkan privilege untuk bisa memakai bajunya, memakai kendaraannya dari si parent class-nya itu, dari orang tuanya itu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah inheritance. Langsung kita kemudian di sini kita untuk video hands-on-nya kita disuruh memberikan contoh mengenai OOP dan inheritance. Nah, kemudian di sini saya bikin untuk contohnya yang gampang-gampang saja di sini saya bikin kelas hewan, jadi tentang hewan-hewan. Jadi ntar itu saya bikinnya di sini itu hewan dia jenisnya makan apa. Kan hewan itu ada yang makan karnivora, omnivora, dan herbivora. Nah, saya akan bikinnya seperti itu. Kemudian di sini untuk parent ya, parent kelasnya. Kemudian di sini kita dev, kita bikin konstruktornya. Nanti di konstruktornya itu ada parameter. Parameternya itu
ntar ada nama di konstruktor ini ada parameter nama. Nah, di sini self untuk pemanggilannya ya. Kita self nama di sini. Nah, kemudian kita panggil ya, dari tadi kan kita memiliki parameternya nama. Kita panggil lagi untuk si parameternya nama ini. Nama sama dengan nama. Kemudian setelah kita membuat si konstruktornya, kita buat output atau methods di dalam parent class si hewan ini. Kita di sini kan tadi kan saya telah membahasnya itu, saya ingin buat contoh OOP-nya jadi hewan. Hewan itu bisa memakan apa saja makannya. Jadi di sini itu ada carnivora, herbivora, dan omnivora. Di sini kita buat methods-nya makan. Ntar dia mau makan apa gitu ya untuk jenisnya. Oke. Dan enter di sini print untuk output keluarannya. Print. Kita panggil lagi dari si self ini, yang nama ini. Panggil nama. Nah, di sini. Jadi si hewan ini metodenya kan makan. Nah, jadi di sini print output keluarannya sedang makan. Nah, nanti sedang makannya itu tergantung ntar si jenis hewannya, karnivora, herbivora, atau omnivora seperti itu. Langsung lanjut dulu saja di sini. Nah, kemudian di sini kita bikin untuk kelas turunannya atau child class. Jadi di sini kelas kita bikin pertama itu karnivora. Karnivora. Nah, kemudian kita di sini parameternya hewan. Jadi ini nantinya si child class karnivora ini bisa mewarisi semua atribut methods yang ada pada si parent class-nya ini hewan. Jadi kita di sini parameternya hewan. Dan enter, kita di sini juga di sini method makan. Kita kan karena ingin mengambil dari si child class ini, ingin mengambil dari method si parent class-nya ini, child class-nya ini. Dan di sini self, kita enter. Kemudian di sini kita output keluarannya ya. Output keluarannya adalah kita panggil lagi di sini untuk self-nya. Self-nya ntar nama hewannya apa nama hewannya ya. Dan di sini karena karnivora itu memakan daging, jadi kita di situ sih memakan daging. Nah, di sini namanya adalah override. Jadi override itu adalah dia memang memanggil methods dari si parent class, tapi kita di sini mengubah si output keluaran ini sesuai nanti si print self ini ya, makan daging. Nah, ini namanya untuk override setelah saya baca-baca itu. Dan di sini kita bikin kelas lagi, parent kelasnya lagi, child kelasnya. Di sini kita bikin herbivora. Kemudian di sini hewan ya untuk parameternya, karena supaya si child class ini bisa mengambil dari eh, atribut dan juga methods yang ada pada si parent class. Ya. Kemudian di sini kita enter, dari sini def lagi methodsnya akan yang self, dan kita enter di sini kita print output keluarannya self lagi nama, kemudian self nama setelah di sini. Nah, karena si herbivora itu memakan tumbuhan, di sini kita tulis output keluarannya memakan tumbuhan. Nah, setelah itu kita di sini bikin child class terakhir yaitu omnivora. Di sini hewan parameternya seperti tadi ya. Dan di sini makan. Kemudian di sini print output keluarannya. Ini self ini jadi dia memanggil dari si parent class ini ya. Di sini dia mau makan daging dan tumbuhan. Jadi omnivora itu seperti dia bisa memakan segalanya ya. Karena di sini saya pakainya makan daging dan tumbuhan saja karena biar sama kayak si self class-nya ini. Jadi biar lebih mudah dipahami.
Terus setelah itu kita buat di sini untuk objek si hewan satu, hewan dua, hewan tiga. Jadi di sini kita beri nama untuk si objek-objeknya. Di sini lupa ada indentasi di sini. Nah, di sini ada indentasinya tadi belum ya, lupa. Kemudian kita buat di sini untuk objeknya hewan satu, karnivora. Misal di sini karnivora kita buat singa. Nah, singa kan memang karnivora ya, dia makan daging. Kemudian di sini hewan dua, hewan duanya herbivora. Herbivora di sini kita ambil misal sapi karena dia makan tumbuhan, makan rumput. Kemudian di sini untuk hewan tiga si omnivora. Kita di sini ambil omnivora untuk hewannya ayam. Nah, ayam itu bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Nah, setelah kita bikin objeknya, kita di sini untuk memanggil si objek ini, metode pemanggilan objek dari hewan satu, hewan dua, hewan tiganya itu. Di sini kita bikin hewan satu titik makan, kemudian di sini hewan dua ini sudah, kemudian hewan tiga. Nah, setelah sudah seperti ini, kita langsung save saja, kita jalankan ya, untuk kita lihat hasil runningnya. Di sini sebentar ada yang salah. Oh ya, ini lupa ditambahin titik dua. Sudah, coba running lagi ya. Dia ada dua kesalahan. Oh, di sini ada typo. Nah, ini typo ya. Nah, sudah. Seperti sudah benar semua tadi. Tadi ada beberapa yang typo. Oh, sebentar. Di sini ada typo lagi. Sebentar. Omnivora. Nah, di ada beberapa kesalahannya. Masih typo-typo. Di sini. Kita coba lagi. Ada yang typo lagi. Sebentar. Oh, nah. Typo lagi ya. Mohon maaf tadi saya kurang teliti. Nah, di sini sudah benar.
di sini nih. Nah, di sini tadi menurut tadi ada beberapa yang kurang teliti. Jadi di sini ada yang huruf kapital sendiri ya tadi seharusnya. Nah, seperti ini tadi. Nah, jadi di sini sudah jadi untuk OOP-nya. Jadi hasilnya seperti ini: singa memakan daging, sapi memakan tumbuhan, ayam memakan daging dan tumbuhan. Seperti itu ya. Untuk pemanggilan dari si OOP tersebut. Nah, kita lanjut di sini. Lanjut di sini kita tugasnya adalah menunjukkan dan jelaskan bagian merupakan parent class dan child class. Di sini menjelaskan mini project ya, progress mini project dari saya. Nah, jadi di sini di device. Nah, di sini nih. Di sini adalah untuk parent class-nya, di sini kelas network device. Nah, jadi si network device ini menyimpan atribut umum seperti hostname, IP address, dan juga status. Nah, jadi di sini ya untuk konstruktornya, jadi self ini nanti dia memanggil hostname dan juga IP address. Nah, kemudian dari si kelas networks ini dia memiliki methods. Methodsnya adalah check status. Check status di sini adalah metode dasar untuk simulasi ping ya. Di pingnya itu mensimulasikan statusnya dari si router sama si switchnya itu. Dan di sini return ping oke jika berhasil. As connection error jika terjadi timeout atau simulasi. Di sini bisa juga kemungkinan error seperti lab sebelumnya dengan persentase 20%. Di sini output ya. Di sini F itu untuk menandakan dia itu tipenya print, mengecek self hostname. Di sini dia mengambil dari yang ini. Jadi self ini untuk memanggil dari si konstruktornya ini self hostname, IP address. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada namanya as connection error. Jadi di sini adalah di sini 0,2 ini presentasi 20%-nya ya. Jadi mungkin gagalnya 20% untuk program ini. Nah, kemudian di sini ada as connection error. Jadi di sini adalah as connection error itu untuk melempar error ini supaya dia saat terjadi error tidak benar-benar kode programnya crash. Nah, ntar dia akan dilempar ke sini nih, accept connection error. Jadi dari si child class ini, dia akan si parent class ini melempar untuk errornya dari accept connection error ini exception handling ya. Jadi jika programnya error, ntar dia itu tidak benar-benar crash programnya. Nah, di sini rest connection error. Tapi jika si program tidak error, si status tidak error, di sini akan menampilkan ping oke. Nah, kemudian di sini ada child class-nya. Jadi kan di sini parent class-nya untuk network device. Nah, di sini child class-nya router device, parameter network device supaya dia bisa mewarisi inheritance dengan si output dengan juga method check statusnya. Nah, di sini override method untuk router. Nah, jadi di sini dari router device ini base status ini super init ini nanti dia akan mengambil method dari si parent. Super ini fungsinya jadi untuk mengambil methods dari si uh, parent parent kelasnya network device. Nah, jadi si router ini mengambil methods dari parent kelasnya itu network device seperti itu. Dan di sini kalau sukses dia akan routing OSPF active. Nah, ini tadi yang exception handling itu ya. Nah, kemudian untuk satu class device juga sama ya seperti tadi. Ini base status super check status. Jadi itu dia akan mengambil dari si parent kelasnya methodsnya. Kemudian di sini, nah ini jika hasilnya sukses. Nah, ini juga tadi ya untuk exception handlingnya. Subset device ini random, jadi angkanya dari random dari 2 sampai 10 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, kemudian di sini ada demonstrasikan bagaimana control class bekerja dengan list object. Ini tadi. Nah, ini tadi di manager ini adalah untuk modul baru ya yang di lab 6 ini. Jadi kelasnya tadi ini kelasnya parent kelasnya, kemudian dev init ini untuk constructor self. Jadi dia menyimpan, nah ini untuk self register device ini dia akan menyimpan list semua device-nya nanti yang telah kita jalani. Nah, kemudian ada task history ini untuk historinya, lihat riwayat nanti ada di menu di main ini nanti ada.
Kemudian ada, nah ini metodenya, metode dari si parent class ini, yaitu add device. Dia menambahkan device, uh, menambahkan objek device ke dalam list. Nah, ada ini metode lagi yaitu show device. Jadi kalau misalnya si user belum menambahkan perangkat, di sini akan print belum ada perangkat karena perangkatnya belum di print. Nah, jika si user sudah menambahkan perangkat, di sini ada daftar perangkat nanti ada D hostname dan juga IP address. Nah, kemudian di sini juga ada metode dari check all device untuk mengecek keseluruhan dari si riwayat dari si bukan riwayat, untuk mengecek dari status kedua perangkatnya. Yang perangkatnya di sini ada router dan juga switch. Nah, di sini, nah ini balik lagi kalau jadi si user belum memasukkan perangkatnya, di sini akan print akan menampilkan tidak ada perangkat. Nah, sedangkan kalau sudah si user sudah memasukkan perangkat, nanti dia akan di sini tersimpan ya di syntax history-nya. Nah, kemudian ini show history. Nah, ini balik lagi kalau tadi si user belum melakukan pengecekan apa-apa, jadi di task history-nya ini belum ada riwayat. Nah, ini ada demand. Nah, langsung saja mungkin kita langsung praktekkan saja ya kalau demand ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi di sini, jadi pertama-tama kan saya ini membuatnya. Jadi ini untuk tambahan dari lab 6. Jadi dari NetOps kita mengimport router device with device dari NetOps. Nah, kemudian dari NetOps Manager kita akan mengimport dari si network manajernya ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi menampilkan header. Tadi yang pertama itu menampilkan header program berisi judul, nama, dan juga npm. Nah, ini untuk awal-awal. Nah, untuk awal-awal programnya ntar keluar untuk header ya. Headernya itu judul ini, nama programnya juga nama dan juga npm. Nah, kemudian di sini ada tampilkan menu. Nah, ini tadi yang saya sudah bahas tadi itu. Ada beberapa yang sudah saya bahas. Di tambah router, tambah switch, cek semua device, riwayat, dan juga keluar. Kita langsung saja masuk ke menu utama. Ya, tugasnya ya. Oke, running program. Oke, kita bahas dulu di sini. Nah, di sini manager, network manager ya tadi dari kita mengambil dari si manager ini dan juga tampilkan header sebelum mulai. Nah, di sini while true. Jadi while true itu fungsinya apa? While true itu adalah fungsinya untuk kodenya itu akan kode program terus berjalan sampai si user memilih untuk keluar dari kode program tersebut. Jadi di sini kita pakai while true, fungsinya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada if pilihan satu. Jadi kalau misalnya si user memilih pilihan satu, kita coba langsung saja di sini tambah router. Nah, di sini ketika user mengetikkan pilihan satu menu satu, di sini akan output keluarannya adalah meminta hostname dan juga IP address. Seperti itu. Coba di sini kita masukkan di sini hostname-nya, di sini namanya yang mudah diingat saja lebih .net. Kemudian IP address-nya. Nah, IP address-nya tadi ini ya. Nah, ini kode inputannya ya. IP address. IP address di 192.2007. Misalnya. Nah, router berhasil ditambahkan. Nah, router berhasil ditambahkan manager at device yang tadi ya, yang ada di manager itu. Nah, kemudian di sini kita coba untuk tambah switch. Di tambah switch ini juga untuk kurang lebih sama ya untuk kode programnya. Nah, seperti ini kan kurang lebih sama. Dia nanti untuk tambah switch ini meminta hostname dan juga IP address-nya juga. IP address-nya misal di 192 tik. Kemudian switch berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita melihat cek all device ini, nah ini if elif pilihan 3 ini manager check all device. Jadi dari kalau kita memilih menu 3, nantinya si kode program dari main ini akan mengambil dari si manager ini yang check all device tadi. Nah, yang ini dia akan mengambil ini karena sudah nanti di awal-awal itu kode programnya.
from network import router device from network manager import network manager. Nah, seperti itu ya. Di sini kita coba untuk tampilkan cek semua device-nya. Nah, seperti ini. Success ping routing OSP aktif. Nah, ini juga di lab 6 ini di sini tidak ada up dan down, hanya ada OK dan juga RTO. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita di sini untuk tugasnya itu lakukan running program saat kondisi normal dan saat error timeout. Dan jadi di sini untuk yang normalnya ya, nah yang normal itu tandanya dia masih berjalan seperti ini, hasilnya sukses. Kita cari sampai dia error. Nah, errornya itu 20%, jadi agak susah mungkin dicarinya. Nah, ini kebetulan di sini langsung dapat ya untuk error. Eh, si statusnya itu failed error. Nah, si failed errornya itu tidak, ketika hasilnya error itu tidak membuat programnya crash karena tadi kita di device itu kita telah bikin namanya adalah, nah ini accept connection error, atau dia adalah exception handling. Jadi jika programnya menampilkan error seperti ini, dia akan tetap berjalan, dimasukkan ke status dan nanti dimasukkan ke history, tidak langsung bikin programnya crash seperti itu ya. Nah, kita cek ya di sini apakah si status filenya ini masuk ke riwayat. Coba di sini. Nah, ternyata karena kita tadi sudah melakukan exception handling, walaupun kodenya di sini error, dia akan tetap masuk ke dalam riwayat, si lihat riwayat ini. Nah, ini show history ya. Jadi seperti itu. Jadi itu gunanya exception handling supaya ketika hasilnya error itu program tidak langsung crash, melainkan langsung dimasukkan ke sini ke lihat riwayat. Kurang lebih seperti itu ya untuk uh, kode progress dari mini project saya. Kemudian di sini kita kalau ingin mengakhiri programnya, di sini kita tekan saja 5. Nah, programnya telah selesai dan ya, si program telah berhenti berjalan. Dan di sini kita cek lagi tugasnya. Oke, tantangan error yang menyatakan semua kelas. Jujur di sini saya menemukan untuk kesulitannya itu di try except-nya ya, karena masih bingung kadang ini naruh try except-nya di mana. Nah, kalau saya mau taruh try except-nya di device, karena kan di device ini dia menangani nih dari router, dari child class-nya ini ada method check status. Nah, check statusnya itu akan menangani si status-status yang tadi ya, yang kalau ada ya, ada exception handling-nya itu. Nah, makanya saya naruh try except-nya di device P. Nah, mungkin kesulitannya seperti itu ya. Naruh try except-nya di mana, bingung nentuinnya di device atau manager. Nah, kemudian kesulitannya yang tadi juga tadi itu yang di kode yang ini nih. Bentar. Di kode yang ini nih kesulitannya pas bikin itu karena masih kesulitan yang lama ya, kesulitan yang dulu-dulu. Kadang masih masih typo-typo. Nah, yang typo-typo itu yang bikin error, yang errornya tadi di situ. Mungkin kurang teliti saja. Tapi untuk tantangan dan error terbesar ya seperti itu sih, yang try except-nya. Bingung naruhnya di mana. Nah, mungkin segitu saja untuk tugas video saya kali ini di lab 6. Terima kasih telah